Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah raya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa saat ini kami berkumpul di tempat ini untuk mempersiapkan diri beribadah kepada Bapa dan kepada Putra Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Kami mau mempersembahkan ibadah ini sepenuhnya dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, jemaat GKNSO yang diberkati Tuhan. Mari waktunya kita mau datang kepada Tuhan di ibadah kita di hari ini. Kita mau bersyukur, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita mau masuk ibadah kita. Haleluya. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan, membawa pengharapan bagi setiap kita di dalam menjalani kehidupan ini. Apapun keadaannya, kita tetap berpegang kepada pengharapan di dalam Tuhan. Dan lewat firman Tuhan yang kita dengarkan nanti, membawa kepada kita, saudara dan saya, menerima janji-janji Tuhan yang digenapi di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Selidiki aku
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu, lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Oh, berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia penyertaan dari Tuhan Yesus ada bagi kita semua. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya akan mengambil tema tetap tenang. Tetapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan-Mu, kesehatan, untuk berkat-berkat-Mu Tuhan, Kau limpahkan bagi setiap kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan, belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mempersiapkan tubuh jiwa roh kami agar kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai selesai firman Tuhan ini kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka bacaan kita
saat ini diambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 8. Mari kita buka bersama-sama. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Di sini kita bersama-sama mau belajar dari Daud. Kita ketahui Daud salah satu tokoh di Perjanjian Lama. Kita tahu bagaimana sepak terjang Daud. Kita tahu bagaimana Daud, apapun yang dihadapi Daud, sungguh suatu keadaan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Dari awal dia diurapi sampai dia menjadi raja membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kita belajar dari Daud bagaimana ketika Daud menghadapi Goliat. Di sini Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Di sini Daud mau menyatakan bahwa hanya di dalam Tuhan dia mendapat ketenangan. Kita tahu bagaimana ketenangan Daud diuji ketika dia berhadapan dengan Goliat. Itu tidak mungkin kita bayangkan, saudara-saudara, menghadapi Goliat yang badannya sekitar 3 meter. Kalau kita bayangkan kayak seperti, belum dikatakan raksasa, tetapi kalau berkelahi dengan Goliat sebesar itu, kalau tidak mendapatkan ketenangan, pasti akan sama seperti pasukan Israel lain juga. Saul, mereka ketakutan dahulu, mereka berhasil diintimidasi. Tetapi di sini kita tahu bahwa Daud dengan keberaniannya, dan saya percaya itu Daud memperoleh ketenangan karena dia yakin dan percaya kalau Tuhan berada di pihaknya. Daud merasa dan percaya pasti menang. Di sini Daud menceritakan bagaimana keadaan yang dialami. Bukan itu saja yang dihadapi Daud. Bahkan ketika Daud dikejar-kejar oleh pasukan Saul, bagaimana ketika dia harus sembunyi, bagaimana dia harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Pasti banyak hal yang menyesakkan hatinya. Tetapi di sini Daud menyatakan, menuliskan bagaimana hanya dekat dengan Allah yang memberikan ketenangan. Kita juga tahu ada saat di mana Daud ketika para prajuritnya semuanya marah, semuanya frustasi karena anak-anak mereka, istri mereka semuanya diambil menjadi tawanan oleh musuh mereka. Ketika mereka
sedang pergi berperang, anak-anak dan istri mereka diambil, dan bagaimana Daud harus menghadapi seluruh pasukannya yang frustasi, yang putus asa, yang marah, bahkan berniat akan membunuh Daud. Tetapi saya yakin saat itu sebagai manusia pasti ada perasaan takut juga bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Tapi kembali bagaimana kita lihat ketenangan Daud, dia bisa mengatasi itu. Dan saya percaya itu karena iman Daud, kepercayaan Daud akan Tuhan yang pasti akan menolongnya. Demikian juga di dalam Perjanjian Baru kita mau belajar seperti Paulus, bagaimana Paulus ketika dalam perjalanan dari Pulau Kreta, bagaimana kapalnya kandas, karam sampai 3 kali. Dan di situ dituliskan bagaimana selama kurang lebih 15 hari kapal mereka diombang-ambingkan oleh badai yang sangat hebat. Tetapi kembali berkat ketenangan Paulus, bagaimana, dan saat itu kapalnya berisi sekitar 276 orang, dan Paulus dengan tenang, dan saya percaya karena ketenangan Paulus sehingga semua awak kapal semuanya boleh tenang. Paulus menenangkan mereka dengan mereka untuk makan, dan kemudian mengajak berdoa dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mati jika mereka tidak meninggalkan kapal itu, karena Paulus saat itu dia melihat malaikat Tuhan. Dan saya percaya ketenangan Paulus menularkan kepada seluruh awak kapal. Di sini kita mau belajar dari Mazmur Daud. Di sini dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Di sini beberapa kali dituliskan keselamatanku. Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan beberapa kali di pasal ini dituliskan Selah. Selah di sini artinya istirahat secara rohani. Jadi Daud mengambil waktu tenang ketika dia galau, ketika dia kacau, ketika dia putus asa. Daud mengambil waktu Selah. Selah di mana Daud istirahat bukan diam saja dan melamun, tetapi Daud di sini Selah, istirahat secara rohani. Dia mengambil waktu tenang bersama Tuhan. Dia berdoa, dia meminta petunjuk, meminta kepada Tuhan apa yang harus dilakukan, membangun hubungan dengan Tuhan. Saat ini kita alami bersama-sama keadaan dunia saat ini, banyak berita-berita yang tidak mengenakkan, berita-berita yang menggelisahkan, berita-berita yang membuat kita bisa takut, bisa khawatir, dan ketenangan itu bisa terganggu oleh karena keadaan, situasi, kondisi yang dialami saat ini, di mana kita sudah 1,5 tahun lebih menghadapi pandemi, dan tentu hal ini bisa mengganggu ketenangan kita. Ketenangan dalam hal apapun. Ada pandemi, ada masalah, kekhawatiran, ada bencana alam. Hal-hal itu bisa mempengaruhi ketenangan kita. Sehingga hal-hal tersebut mempertegas bahwa tidak
ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan jaminan untuk kita bisa tenang. Karena di dunia ini kebanyakan, hampir sebagian besar bisa membuat hidup kita tidak tenang. Tapi kita mau belajar bahwa kita dapat tenang hanya jika kita dekat dengan Tuhan. Saya mau membagikan beberapa tipe orang bagaimana menghadapi persoalan atau masalah. Beberapa tipe orang ketika menghadapi masalah. Selama masih di dunia ini, kita akan menghadapi segala hal. Masalah, entah itu masalahnya besar atau kecil, penting atau tidak penting, tapi pasti ada masalah yang dihadapi. Di sini saya akan membagikan beberapa tipe orang dalam menghadapi masalah. Yang pertama adalah tipe orang yang panik. Orang yang panik itu adalah ketika ada masalah, orang itu akan panik, akan takut berlebihan. Sehingga ketika takut berlebihan, kita jadi tidak tenang hati kita, sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan kalau ketika kita panik, ketakutan, bahkan akal sehat kita kadang tidak bisa berpikir secara jernih. Saking paniknya, panik yang berlebihan, sehingga jika terjadi panik, itu biasanya jadi berpikir negatif, pikiran galau, sehingga tidak bisa konsentrasi. Dan panik ini bisa terjadi dua hal, baik panik secara fisik, jadi secara di luar. Jadi orang kalau panik secara fisik, jadi dia bisa mondar-mandir ke sana ke sini, atau bahkan ketika orang kaget itu dia seperti membatu, jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi itu secara fisik. Tetapi ada pula yang secara mental, secara dari dalam. Jadi mungkin dari luar kelihatannya tenang, tetapi dalam hatinya ada ketakutan, ada panik yang luar biasa, sehingga pikiran galau, kacau, bahkan tidak bisa berpikir. Bahkan ada kalau dari dalam itu bisa mengakibatkan asam lambung naik, sehingga perut sakit. Dan sebagai contoh, ketika gempa Jogja 2006 terjadi, bagaimana semua orang ketakutan, panik semua. Saya juga mengalami. Jadi ketika gempa, semua panik, semuanya lari, semuanya. Kadang kita bisa lihat ada orang saking paniknya, bukan anaknya yang digendong, tetapi malah guling yang digendong. Itu karena saking paniknya. Bukan berarti terus tenang itu pas gempa terus kita diam saja terus malah berdoa. Nah, itu namanya mencobai. Itu juga tidak benar. Jadi semuanya harus berhikmat. Jadi ketika ada musibah atau apapun yang terjadi, tetap tenang, tapi bukan berarti diam saja seperti itu. Semuanya harus mempunyai hikmat. Dan tipe yang kedua adalah tipe yang dramatisasi. Jadi semuanya dilebih-lebihkan. Itu kayak seperti di sinetron-sinetron. Jadi masalahnya kecil terlalu dilebay-lebaykan kalau bahasa zaman sekarang. Contohnya ketika waktu terjadi gempa, itu saking
saking paniknya, ada berita yang dilebih-lebihkan, ada tsunami, sehingga saat itu kita jadi ikut-ikutan arus. Jadi kita ikut-ikutan pergi langsung melarikan diri sampai ke hampir Magelang sana. Itu karena tidak berpikir secara jernih. Kita terlalu mendengar berita yang dilebih-lebihkan. Kalau kita berpikir secara tenang, kita kan tidak mungkin di Jogja jaraknya dengan pantai 30 kilo. Tapi karena panik, karena tidak bisa berpikir secara jernih, jadi kita ikut-ikutan, semua bilang tsunami. Tidak berpikir panjang, sehingga kita ikut-ikutan melarikan diri sampai Jalan Magelang. Itu kalau mendramatisir, melebih-lebihkan segala hal yang permulaannya masalahnya kecil, dilebih-lebihkan jadi heboh sehingga mengakibatkan kekacauan. Itu juga tidak baik. Dan yang ketiga adalah tipe yang serius. Jadi di mana orang dalam menghadapi masalah, mereka serius dalam menanggapi. Mungkin ada baiknya serius menanggapi, serius untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi ketika serius, kadang lupa untuk mengikutkan Tuhan. Karena serius, jadinya mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan kepintarannya sendiri, hikmatnya sendiri. Lupa mengikutkan Tuhan. Dan kemungkinan ada juga yang tipenya campuran. Dan tipe yang keempat adalah tenang. Kita mau belajar sebagai murid-murid Kristus mempunyai sikap tipe yang tenang. Tipe yang tenang itu dalam menghadapi persoalan, baik besar ataupun kecil, tetap tenang menghadapinya. Karena percaya dengan memiliki ketenangan, percaya bahwa Tuhan mampu untuk menolong. Di sini kita mau belajar mengapa kita harus tenang. Seperti kita belajar dari pemazmur ini. Mengapa kita harus tenang? Mengapa kita harus tetap tenang di saat kondisi dunia seperti ini? Sikap tenang sangat diperlukan. Tetapi mengapa kita harus tetap tenang? Yang pertama, mengapa kita harus tetap tenang? Yang pertama adalah mendapat kekuatan. Ketika tenang, kita akan mendapat kekuatan. Kita buka di Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala persoalan. Kita seringkali dikalahkan oleh masalah, bukan karena kita terlalu lemah atau masalahnya terlalu berat, terlalu besar seperti Goliat. Tetapi terkadang kita sendiri yang tidak tenang, kita sendiri panik, kita sendiri galau, khawatir berlebihan. Sehingga ketika kita tidak tenang, kita tidak mempunyai kekuatan untuk berpikir, kita tidak mempunyai kekuatan untuk memilih yang benar. Kita tidak ada kekuatan. Kekuatan bukan hanya fisik saja. Tetapi ketika kita tenang, Tuhan bisa memberikan kita kekuatan. Kekuatan pikiran kita, kekuatan talenta kita, kekuatan hal-hal yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang
Tuhan ilhamkan pada kita, Tuhan beri hikmat kepada kita. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Karena kita tenang, Tuhan memberi kita kekuatan. Sehingga dengan kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan, kita dijauhkan dari salah jalan, dijauhkan dari salah memilih, salah mengambil keputusan. Nah, itu kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang kedua, dengan ketenangan kita mendapat keselamatan. Kita buka di Mazmur 6:2 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Keselamatan di sini artinya luas. Ketika tenang, Tuhan menyelamatkan kita. Kita diberi keselamatan dari berbagai hal yang seharusnya, hal-hal buruk yang seharusnya terjadi pada kita kalau kita tidak tenang. Jika tidak tenang, pikiran kacau. Ketika mengambil keputusan atau mengambil sesuatu hal jawaban yang penting, akan ngawur, akan memakai pikiran sendiri, hikmat sendiri, apalagi ketika pikiran kalut. Hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan menjadi dilakukan karena tidak berpikir dengan tenang, sehingga terjadi hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik karena salah dalam kita melangkah, dalam kita mengambil keputusan. Tetapi ketika kita tenang, kita diselamatkan dari hal-hal yang mencelakakan kita. Tuhan menyelamatkan kita dengan ketenangan. Tuhan berikan keselamatan pada kita, selamat dari kerugian, keselamatan dari ditipu. Sekarang akhir-akhir ini banyak kasus penipuan lewat telepon. Anaknya, ibu ini anaknya masuk karena narkoba, masuk penjara. Kalau tidak bisa tenang, akan langsung transfer. Nah, terjadi kerugian, nggak jadi diselamatkan. Tapi kalau bisa berpikir tenang, kita akan diselamatkan dari kerugian, dari kebangkrutan, dari salah memilih jawaban. Jadi ketenangan sangat penting dalam sehari-hari kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah dengan ketenangan kita bisa berdoa. Mari kita buka di 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jelas sekali saudara-saudara, ketika kita tenang, kita bisa berdoa. Berdoa itu komunikasi dengan Tuhan. Berdoa bukan hanya meminta sesuatu kepada Tuhan, bahkan dengan ketenangan kita bisa mengerti kehendak Tuhan, bisa mendengar Tuhan bicara apa yang harus kita lakukan. Dengan berdoa membangun hubungan intim, hubungan dekat dengan Tuhan. Berdoa sangat penting. Jadi ketika kita tenang, kita akan bisa fokus berbicara dengan Tuhan. Kalau hati kita tidak tenang, pikiran tidak tenang, bisa dipastikan berdoa tidak fokus. Pikiran kemana-mana, melayang-layang kemana-mana. Berdoa hanya sekedar kata-kata saja, tapi tidak ada hubungan timbal balik dengan Tuhan. Tidak ada kedekatan dengan Tuhan. Tidak ada koneksi yang tersambung dengan Tuhan.
dibutuhkan ketenangan untuk kita bisa berdoa, berkomunikasi dengan doa, berkomunikasi lewat doa. Dengan doa kita bisa dekat dengan Tuhan, mengerti maksud Tuhan, mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita mau bersama-sama belajar bahwa keadaan dunia sepertinya tidak akan semakin membaik. Keadaan dunia dengan segala masalahnya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan diberi hikmat. Semuanya ada di dalam kitab suci. Semuanya Tuhan sudah firmankan untuk kita pegang. Bagaimana kita hidup di dunia ini agar kita tetap mempunyai ketenangan, tetap tenang meskipun menghadapi segala hal. Ketenangan bukanlah suatu keadaan, tetapi ketenangan merupakan pilihan kita. Kita mau memilih untuk tetap tenang bersama Tuhan, mencari solusi bersama Tuhan, meminta solusi bersama Tuhan, atau kita mau menggunakan akal pikiran kita, menggunakan pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Itu semua keputusan kita. Tetapi satu hal, bahwa ketenangan tidak didapat dari apapun juga di dunia ini. Tetapi ketenangan sejati hanya didapat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita hadapi saat ini, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, tidak ada yang besar atau kecil bagi Tuhan. Kita percaya, kita punya iman bahwa Allah kita sanggup, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah kita sumber, segala sumber yang kita perlukan. Dan hanya dekat dengan Allah kita merasa tenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua belajar bersama-sama, belajar tenang menghadapi apapun situasinya, karena dengan tenang kita akan mendapat kekuatan. Dengan tenang kita akan mendapat keselamatan, dan ketika tenang kita dapat berdoa, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan buat kami semua, untuk kami benar-benar bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami semua mau belajar Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa yang kami hadapi di depan tidak akan selalu mudah. Tetapi kami percaya, kami punya iman bahwa Yesus Kristus, Allah penolong kami, Allah sumber ketenangan, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang memberikan kami ketenangan dalam menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, terus mampukan kami untuk kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat dimanapun berada. Kiranya kekuatan yang daripada Tuhan memberkati seluruh jemaat.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, kemurahan, anugerah, serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya anugerah-Mu buat hidupku.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berharap dimanapun saudara berada, semoga tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Meskipun PPKM, kiranya jemaat tetap semangat dan tidak mengurangi semangat untuk mengikuti persekutuan online dengan mengikuti DNA. Silahkan menghubungi nomor di bawah ini bagi saudara yang belum dan ingin tergabung. GKN So Fellowship diadakan setiap minggu kedua dan keempat melalui Zoom. Meskipun melalui pertemuan virtual, kita bisa ketemu kangen dan sharing bersama. Jadi, ditunggu kehadirannya di GKN So Fellowship. Bagi saudara-saudara yang ingin mengikuti AHA, Ayo Hafal Ayat atau ABA, Ayo Baca Alkitab, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Untuk perpuluhan dan persembahan syukur bisa ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, GoPay, atau ShopeePay di akun di bawah ini. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.